Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, di sini kita membahas tentang cara merawat dan memelihara hewan. Ada apa saja sih? Kita lihat ya. Cara merawat dan memelihara hewan. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat dan memelihara hewan. 1. Kandang hewan. Hewan perlu dibuat kandang untuk tempat tinggalnya. Kandang hewan harus cukup luas agar hewan leluasa bergerak, karena kandang juga harus berada di tempat yang cukup udara serta terlindungi dari panas matahari dan hujan. Selain itu, kebersihan juga harus dijaga agar terbebas dari bibit penyakit. Yang kedua, ada makanan dan minuman. Hewan peliharaan harus diberi makanan dan minuman yang tepat. Makanan dan minuman yang tepat, makanan dan minuman diberikan dalam jumlah yang cukup setiap hari. Nah, yang ketiga ada kebersihan tubuh hewan. Kebersihan tubuh hewan harus diperhatikan, misalnya dengan memandikan hewan secara teratur. Dengan menjaga kebersihan hewan peliharaan, hewan akan terhindar dari penyakit. Yang keempat, pemberian vaksin dan membawa ke dokter hewan. Hewan juga perlu divaksin, terutama untuk hewan seperti kucing dan anjing. Vaksinasi bertujuan untuk mencegah penyakit. Kita mesti waspada karena beberapa penyakit dapat ditularkan dari hewan peliharaan kepada kita. Saat hewan mengalami sakit atau luka, bawalah ke dokter hewan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya, jawablah pertanyaan berikut. 1. Mengapa hewan perlu dirawat dan dipelihara? 2. Apa manfaat kandang bagi hewan? 3. Apa yang harus diperhatikan saat akan membuat kandang? 4. Mengapa hewan perlu divaksin? 5. Bagaimana cara menjaga agar tubuh hewan tetap bersih dan sehat? Nah, tugas selanjutnya, lengkapi kalimat berikut dengan pilihan kata yang tepat. Di sini katanya ada kepedulian, punah, lingkungan, manfaat, berbahaya. 1. Menyelamatkan hewan liar bertujuan agar keberadaan hewan itu tidak ... 2. Keberadaan hewan-hewan liar di alam berperan menjaga keseimbangan ... 3. Hewan-hewan liar memberi ... kepada manusia secara tidak langsung. 4. Kita harus berhati-hati saat berhadapan dengan hewan liar yang ... 5. Menolong hewan liar merupakan salah satu bentuk ... terhadap makhluk hidup. Di sini ada tentang PLH, lingkungan bersih dan sehat. 1. Ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan bersih adalah lingkungan yang belum tercemar oleh bahan pencemar. Kita memerlukan lingkungan yang bersih dan sehat agar dapat tumbuh sehat. Berikut ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat. A. Tersedianya sumber air bersih. B. Udara terasa bersih dan sehat. C. Tidak ada sampah berserakan. D. Selokan bersih dari sampah dan airnya jernih. E. Banyak tanaman yang tumbuh subur. Yang kedua, ada sampah membuat lingkungan kotor. Sampah dihasilkan dari adanya kegiatan manusia. Jenis sampah tergantung dari jenis bahan yang kita gunakan. Sampah ada dua macam, yaitu sampah basah dan sampah kering. Sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sisa-sisa makanan, sampah dapur, dan lainnya. Sampah kering berupa kertas, plastik, kaleng, dan lainnya. Yang bertanggung jawab terhadap sampah di lingkungan adalah semua orang atau semua warga wajib menjaga lingkungan untuk mengatasi masalah sampah, serta bisa memisahkan sampah kering dan basah
dan tahu manfaat dari sampah kering. Nah, sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat. 2. Manakah yang lebih menyenangkan, berada di lingkungan bersih atau kotor? Alasannya. 3. Ada 2 jenis sampah. Sebutkan kedua jenis sampah tersebut. 4. Siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah sampah? Kerjakan di buku PLH ya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya, kalian kerjakan dengan teliti dan baik ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.